sini bersama siapa ya Mbak? Di sini apakah dia bisa saya bantu Mbak? Saya demam. Oke, itu saya akan mewawancara sama Mbak kurang lebih 3-5 menit untuk melakukan ya wawancara terkait kesehatan Mbak. Nanti saya sudah mencatatkan Mbak bersedia. Karena identitas terlebih dahulu untuk namanya siapa Mbak kalau boleh tahu? Putih, baik. Untuk usianya berapa Mbak? Untuk pekerjaannya apa Mbak kalau boleh tahu? Saya karyawan swasta. Karyawan swasta. Oke. Mohon maaf Mbak, apakah sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga ya. Oke Mbak, untuk keluhan utamanya tadi apa ya Mbak kalau boleh tahu? Demam ya Mbak. Ini terjadi sejak kapan ya Mbak? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu, baik. Ini kok bisa demam? Kira-kira Mbak habis melakukan aktivitas apa ya Mbak? Jadi saya tuh mendadak ini drop, tiba-tiba demam aja. Ini demamnya kira-kira menggigil atau bagaimana Mbak? Sempat menggigil, padahal saya tuh nggak kedinginan, tapi menggigil. Terus dia demamnya tuh sampai bikin saya susah banget gitu. Demamnya menggigil bilang timbul atau terus menerus Mbak? Sempat turun dong, aku dari kedua turun. Apakah Mbak sempat mengecek suhu tubuh Mbak? Sudah Berapa Mbak? di atas 39. Sudah 9 itu terus menerus setiap hari atau beberapa menit atau jam? Sempat turun, tapi waktu saya selesai pulang kerja kayak gitu. Oke, baik Mbak. Kira-kira faktor apa ya Mbak yang memperberat dari demam Mbak? Kira-kira demamnya meningkat karena apa Mbak? Kalau saya stres, habis pulang kerjanya capek banget tuh jadi tambah dingin. Ketika demamnya turun tuh Mbak melakukan aktivitas apa ya? Saya minum obat biar Obatnya apa Mbak kalau boleh tahu? Apakah Mbak ada alergi obat? Tidak ada. Mohon maaf Mbak, apakah ada keluhan lain Mbak seperti mual, muntah, pusing atau ini? ada dok, saya nyeri otot sama mual. Jadi otot dan mual ya Mbak? Oke. Apakah Mbak pernah mengalami hal yang sama sebelumnya, sebulan atau setahun yang belakangan Mbak? Nggak pernah. Tidak pernah ya Mbak ya? Baik. Apakah Mbak memiliki penyakit gula, darah tinggi atau kolesterol? Oke, nggak ada ya Mbak. Apakah di keluarga Mbak akhir-akhir ini sudah memiliki penyakit apa, sakit demam yang sama sekali Mbak? Baik, keluarga tidak ada ya Mbak yang sakit demam. Apakah keluarga memiliki penyakit gula, darah tinggi? Tidak ada. Oke. Apakah Mbak datang kemari menggunakan biaya pribadi atau asuransi atau bagaimana Mbak? Iya dok, dari tempat saya kerja yang Mohon maaf Mbak akan melakukan pola makan teratur 3 kali sehari? atau dok 3 kali sehari ya Mbak. Apakah pola olahraga yang terjaga? terjaga 3 kali dok. Oke. Mohon maaf Mbak apakah seorang peminum alkohol atau perokok? Tidak ya Mbak. Oke. Dari terkait wawancara terkait kondisi medis Mbak, apakah ada yang ingin Mbak sampaikan dan terlewat? Tidak ada. Baik, saya akan merangkum wawancara tadi dengan nama Mbak Tuti, usia 26 tahun, karyawan swasta, keluhan utama demam, kurang lebih selama 4 hari, sempat menggigil, hilang timbul, terakhir dicek itu 39 derajat, faktor berat karena stres, ringan karena ketika beristirahat. Apakah ada yang kurang dan ingin ditambahkan Mbak? Tidak ada. Baik, selanjutnya akan melakukan pemeriksaan fisik di bed periksa. Apakah Mbak berkenan? Baik, silakan Mbak ke bed periksa. Saya akan cuci tangan 6 kali ya. Enggak sih, berarti udah bagus. Cuman tadi mungkin ya kayak lebih gara-gara aja. Terus tadi kayaknya belum bilang yang gara-gara sini tuh belum. Oh iya, belum. Ya, itu tes ini masuk ke income konsep. Terus sisanya udah bagus. Mungkin dilatih aja. Udah modal ini. Mbak, opsi penyakit kita apa sih Mbak kalau anamnesis biasanya? Kalau sesuatu Oh iya, biasanya ya demamnya, terus ya saya terus bisa ini kepala pusing. berarti gagal sama. Tapi kalian sambung rasa bisa kali.
Iya pasti katanya Iya. pasiennya selalu buru-buru. Kalau aku tuh dulu sakit perut diare gitu, terus dia kayak perutnya sakit banget, terus dia kayak apa ya, dia ngeluh sakit perut terus lah intinya. Kalau kamu merasa intinya kayak kalau kamu merasa tuh kita ngertiin pasien aja sih, tapi aku juga bingung sebenarnya sama checklistnya, karena checklistnya kan kayak abstrak gitu ya, jadi kayak yang penting kamu apa ya, sambil nganamnesis sambil masih perhatian ke pasiennya. Jadi dia kayak sering banget tanyain apa namanya, butuh kamarnya enggak, butuh pikiran apa enggak, tahu harus gimana biar hidupnya. Aku dulu saya dapetnya sambung rasa sih. Udah pasti doang. Iya. Terus habis itu kita semua kan anamnesis 7 second program kita. Kata dokternya salah. Katanya kalau sambung rasa tuh nggak anamnesis, tapi kayak kita ya sambung rasa sama pasien seperti bingung kan, tapi tetap dibenerin, tetap dikasih nilai bagus. Cuman kayak katanya kalau sambung rasa itu lebih ke apa ya, komunikasi kita ke pasien, gimana caranya pasien itu nyaman gitu loh pokoknya. Terus kita ngomong apa nggak ke pasien kayak, Bu sabar. Nggak tahu, aku juga bingung sebetulnya, tapi kalau aku sambil anamnesis sambil aku kayak perhatianin aja hintnya gitu kemarin aku. Aku pikir pasti anamnesis gitu. Ya kan, aku juga anamnesis, dokternya kayak kalau sambung rasa nggak cuma anamnesis doang gini. Tapi aku juga bingung, tapi dokternya juga benerin. Jadi menurutku kalau mau tetap anamnesis tapi sambil kamu apa ya, kayak ya dimengerti banget lah ininya. Soalnya dia tuh ngeluh terus pasiennya tuh nanti. Ini kan kayak tes detail, menanyakan kejelasan, terus kontrol emosi itu kan kayak ya abstrak ya, maksudnya kita pasti ngelakuin itu kan. Jadi kayak ya udahlah aku sambil anamnesis aja. Kalau misalnya stres berarti sambung rasanya kenapa stres? Tanyain kok saya juga tapi gimana? Jadi kayak lebih ke masuk ke perasaannya pasien aja lah kalau sambung rasa. Jadi nggak yang cuma klinis doang gitu.